G People, ini adalah yang udah ditunggu-tunggu di segmen G Talks dan welcome adalah teman saya, Steven Leonardo. Thank you, Mbak Tian. Steve, thank you banget udah datang di Rumah Kedua Podcast, Ya, 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 yang temanya ini menarik nih ya. ya. Teman-teman juga pasti nonton ini karena ini kayak bukan isu ya, hal yang zaman sekarang banget. Yaitu kita bahas AI, gimana kita bisa gandeng AI untuk bisa bikin kinerja kita lebih maksimal lagi gitu. Nah ini kan pasti teman-teman ada yang udah biasa atau udah sehari-hari udah minta bantuan AI, tapi ada juga yang belum kebayang sama sekali gitu kan, atau baru denger-denger sedikit. Jadi nanti kita akan bahas soal itu, tapi G People nih kalau gue kan udah kenal ya sama Steven. G People nih pengen lebih kenal. Nah, nanti Steven akan cerita backgroundnya. Yang jelas kita udah lumayan lama berteman. Jadi saya tahu topik ini sangat relevan dengan Steven dan pasti akan bermanfaat untuk G People semua. Steve, boleh diceritain secara singkat profilnya dan peran di organisasi saat ini? Oke, thank you, Mbak Tian. Seneng banget bisa ketemu G People dan datang ke kantornya GMK ya. Gimana kantor kita? Ternyata keren dan gede banget nih gedungnya, gedung K nih. Nah mungkin saya mau perkenalan diri dulu, ceritain secara singkat latar belakang saya, dan mungkin abis ini saya mau minta Mbak Tian ceritain rumah kedua tuh maknanya apa. Sure. Kayaknya menarik nih ya sebelum kita masuk ke topik AI kita. Oke, teman-teman G People, nama saya Steven Leonardo. Saat ini saya bekerja di PT SGS Indonesia sebagai Academy Manager. Jadi basically saya yang mengelola bisnis dan solusi untuk training di SGS Indonesia, dan ya GMK mungkin beberapa teman-teman udah familiar dan juga udah pernah ikutan training di SGS ya. Biasanya kalau di GMK ini paling dekat ini Mbak Tian, food safety. Betul. Food safety itu udah beberapa ikut training kita gitu ya. Nah di samping itu sebelumnya saya kerja di startup sebelum saya masuk ke corporate. Itu namanya Elsa. Nah disinilah expertise terkait AI saya dibangun. Itu AI banget ya? AI banget. Jadi di situ sama jualan training juga, tapi bayangin Tian, kita jualan training pakai AI. Wow. Jadi nggak ada yang ngajar, yang ngajarin Anda tuh AI. Wow. Nah itu nanti saya akan ceritain lebih detail ya. Sure. Nah sebelumnya lagi saya di corporate learning yang fokusnya lebih banyak ke soft skills. Nah itu namanya Dunamis. Nah di situ saya berangkat sebagai sales, sebagai manajemen training di bidang sales, sampai akhirnya saya menjadi manager, dan akhirnya saya pindah ke startup leading business bareng sama country manager Elsa di Indonesia, dan akhirnya saya sekarang di SGS. Tapi itu sekitar pekerjaan ya. Nah kalau personal harus balance dong ya. Betul. Ya. Nah kalau personal, saya kebetulan udah berkeluarga, punya istri dan 1 orang anak perempuan ya. Masih kecil, baru umur 3 tahun bentar lagi. Dan rumah saya kebetulan nggak jauh dari GMK, rumah saya di daerah Tangsel. Jadi cuma beda 1 kota administrasi ya, nggak harus pindah provinsi. Dan juga di samping itu hobi saya lari, Bapak Ibu, teman-teman G People. Jadi kalau misalnya teman-teman G People ada yang suka lari di daerah Alam Sutra atau BSD, nah mungkin hari Sabtu atau Minggu suka ngeliat saya tuh kalau larinya pagi-pagi. Kita juga punya klub lari, GMK-ran. Iya, tapi di sekitar kota Tangerang ya, nggak ke Tangsel. Mungkin nanti bisa kita undang ya. Boleh. Menarik. Oke, itu mungkin sama sedikit golf perkenalan. ya. Sekarang lagi suka golf. Sekarang golf ya, lapangan paling dekat modern lah ya. Modern golf. Oke. Nah, mungkin boleh diceritain rumah kedua gimana tuh? Ya, jadi udah lebih kenal ya dengan Steven. Jadi kita nanti akan menggali pengalamannya Mas Steven nih, terutama tadi pernah kerja, bayangin di sebuah konsultan yang jualannya trainingnya itu bukan pakai orang yang ngajar tapi pakai AI gitu. Oke, tadi Steven punya pertanyaan, apa sih makna rumah kedua? Jadi ini sekitar podcast kita 3 tahun ya, Fik ya. Udah 3 tahun, Steve. Waktu itu awalnya kita mulai pas lagi pandemi gitu. Nah itu kan kita nggak bisa banyak aktivitas langsung, semuanya serba online. Dan waktu itu podcast YouTube tuh lagi booming-boomingnya. Ya baru banget lah pas saat masih akhir-akhir pandemi gitu ya. Kemudian saya sama teman-teman, ada juga tim event ya, rekan kita Julian, Novita. Waktu itu ada juga tim desain kita Mas Yanu, tapi udah berkarir di tempat lain, sama
Fikri tentunya di sini, ada Rizka juga. Jadi tim kecil lah kita membuat studio ini, kita propose ke Ibu Susan, CEO kita. Terus memang ini dari kreditnya sebenarnya dari teman kita tadi yang saya sebut Julian, Ya, ya. rumah kedua, karena dia itu mewakili teman-teman semua, sangat di GMK. Kalau Steve nggak tahu ya, tadi pas datang ke sini tuh Ya, bisa ya. ngerasain tuh kita tuh ini kayak I kekeluargaannya tuh see. kental banget, I karena see, itu I see. memang value yang ditanamin Bu Susan. I see. Nah, saking kekeluargaannya, betah kerja di sini sampai kalau nggak inget tuh nggak pengen pulang. Ya, 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 ya. Jadi kalau tadi Steven ke depan itu Ya, ada ya. masjid itu belum lama dibangun, sekitar 2 tahun yang Wow. lalu. Wow. Yang tadinya hanya musola kecil jadi masjid yang besar. Nah, di sebelahnya itu yang kayak kita suka sebut kayak mie gacoan. Oke. Itu kantin kita. Ah. Jadi setiap siang tuh kita makan di sana, di bawahnya Ya. ada koperasi. Ya, Situ ya. juga udah mulai ada tumbuhan tanaman, Ya, itu ya. tempat istirahat Ya, yang ya. semua didesain khusus oleh Ibu Susan sendiri. Wow. Yang kadang waktu itu kita nunggunya lumayan lama karena even kayu-kayunya tuh harus kayu jati bener Ya, dari ya, Jepara ya. ya. Jadi ibu tuh juga mendesain ini seperti rumah beliau sendiri. Oke, oke. That's why kita pakai tagline rumah kedua. Meski kayak kalau buat anak Gen Z sekarang mereka agak anti gitu ya disebut keluarga atau rumah, tapi ya nggak apa-apa. Nggak Kita apa-apa. tetap menggandeng itu dan ini selalu memang buat orang yang baru datang ke podcast Ya, ya. menarik gitu. Oh, namanya rumah kedua. Wow, Jadi wow. filosofinya itu, Steve. Interesting. Keren sih. Itu filosofi menurut gue sangat bagus ya. Menurut saya sangat bagus karena ya mau gimana pun juga kita ngabisin waktu sebenarnya lebih banyak di kantor daripada di rumah. Aslinya kan. Exactly, betul. Belum soalnya dihitung di jalan lagi kan. Uh-huh. Jadi ya rumah kedua maksudnya kita nggak cuma sekedar kerja ya, tapi Ya. kita juga punya keluarga di sini. Kita menempatkan hati kita, sosial kita, pikiran kita di sini ya, dan Benar. jiwa kita juga ada di sini gitu. Karena gue belum lama juga lagi bikin slide tentang culture, jadi kita itu sepanjang hidup manusia normal rata-rata itu menghabiskan 81.000 jam itu di tempat kerja Ya, seumur ya, hidup rata-rata, dan yang paling besar dari angka 81.000 itu cuma tidur doang. Oke. Jadi Oke. memang setelah tidur kita paling lama tuh di kantor. Bekerja ya, di Makanya kan kantor ya. kalau Ya, ya. rasanya di kantor itu nggak enak kan sedih banget Ya, gitu ya. ya, Kita makanya berusaha selalu bangun Ya. budaya yang memang menyenangkan lah buat semua G people gitu, Steve. Wow, interesting, keren. Thank you. Sekarang kita langsung masuk ya Sure. ke tentang AI. Yes. Nah, Steven tuh berarti masih masuknya millennials akhir ya. Yes. Millennials akhir. Ini di G people juga kita presentasenya memang millennials yang paling banyak Oke, gitu kan. oke. Gen Z udah mulai Oke, masuk. oke. Gen X yang ke belakangnya itu udah semakin sedikit gitu ya. Ya, Artinya sekarang nih balik lagi millennials paling banyak di sini, artinya kita hidup memang merasakan waktu masih analog Ya. dan digital. Ya. Ya, dari mulai ini teman-teman millennials ya, dari Pager mulai ya. meskipun nggak pakai tapi tahu Tahu kan, kan? Iya. mungkin dulu punya mama papa Iya, gitu iya, kan, iya. atau waktu sekolah masih ada floppy disk. Oke. Sebelum ada yang sekarang bahkan cloud gitu ya. Yes. Terus disket, lo tau gak Disket, sih? tahu. Iya kan? Yes. Ya kalau udah Gen Z udah apaan itu yang dibahas gitu kan. Dulu masih ada kaset. Iya. Gue dulu koleksi kaset. Ya, Terus juga disc, CD, ya CD. kalau udah lebih keren sedikit punya Discman ya. Yes. Sony tuh biasanya Yes. setelah Walkman, Discman. Yes. Baru MP3 Yes. dan lain sebagainya. Yes. Nah, artinya teknologi kan cepet banget ya, Steve ya. Ya. Nah, sekarang nih ada hal yang baru lagi nih, namanya artificial intelligence atau kecerdasan artificial. Ya. Nah, Steven sendiri, karena kita sama-sama millennials, bedanya gue millennials tengah, Steven millennials akhir. Lu tahu AI itu sejak kapan, dan menurut lu bisa dijelasin ke teman-teman mungkin yang belum terlalu familiar sama AI itu secara gampangnya AI itu apa sih? Oke. Jadi sebenarnya kalau sejak kapan paling gampang itu ngitung timing adalah sebelum COVID. Jadi sebelum COVID sebenarnya udah kenal AI, tapi belum pakai. Oke. Jadi tahun 2018-2019 itu udah kenal AI, udah beberapa teman juga introduce, terus udah mulai searching cari tahu. Oke, tahu bahwa di luar sana udah ada teknologi ya gitu kan. Ya. Terus baca buku yang terkait startups, terkait Google, mereka yang di Silicon Valley juga udah pada pakai AI kan. Google, Microsoft apa segala macam udah pada pakai AI. Nah, cuma belum pakai tuh gitu kan. Baru tahu aja nih ada tahu. benar namanya AI. Benar. Masuklah pandemi. Nah, Ya. sama nih kayak cerita rumah kedua kan. Masuklah pandemi, segala macam hal mulai dicoba kan. Tuh. Karena bosen di rumah ya. Gabut ya. Nggak bisa kemana-mana. Ya udah, salah satunya juga nyobain AI gitu kan.
oh ternyata pada waktu itu di pikiran adalah, oh ini adalah search engine yang jauh lebih canggih daripada Google dan kawan-kawannya gitu ya. Biasanya kan kita udah ada term googling aja, Yes, googling. Dulu yes. kan paling gampang kita search di Iya, Google, yes. ternyata ini hal yang lebih canggih Lebih canggih lagi. lagi gitu kan. Nah, ternyata pas saya dalemin lagi, Mhm, ternyata AI itu adalah intinya teknologi mhm, yang membantu kita oke, untuk membantu kita either dia mencari informasi ya, atau dia memilihkan informasi atau mhm, anything lah kita minta support dia yang kita sebut sebagai prompting gitu ya. ya. Lewat apa? Lewat data. Ah, Jadi oke, memang di belakangnya mereka itu adalah data. ya, Data itu adalah makanan mereka. Tanpa ada data, mereka mhm, nggak bakal bisa hidup. ya. Seperti itu. Jadi kita yang feeding si, AI ini sebenarnya, Yes, kita kasih yes, makan dia, kasih yes, data supaya yes. dia bisa membantu kita gitu ya, Betul, Steve? betul, betul. Nah, itu Mhm, AI. Nah, terus begitu masih di Dinamis, tempat kerja saya sebelum di Elsa, itu udah mulai tuh pakai AI sedikit-sedikit kan. oke, Buat apa? Karena kan waktu itu saya sebagai konsultan mhm, banyak berhadapan dengan klien kan. ya, Nah, pada waktu itu saya udah mulai meng-handle tim. Pada saat saya masih individual contributor, oh mungkin mudah. Saya bisa ngatur meeting, sehari meeting cuma sama 2 perusahaan. Oke, persiapan buat 2 perusahaan, simpel lah, gampang mhm. gitu kan. Lah, tau-tau megang tim nih, sehari meeting bisa sama 4 perusahaan, Tian. Wow! Jadi bayangin gimana caranya, cara cepat untuk memahami perusahaan itu kan. Iya iya iya, kalau tradisional gitu kan agak lama gitu Agak ya? lama, agak Heeh, lama. Terus misalnya tim kita perform well pun mereka misalnya nyiapin bahannya buat mhm, kita gitu ya. mhm, Tetap aja pasti ada gap antara yang dia siapkan dengan pemahaman kita. Bukan yang sure, disiapkan jelek, tapi mhm, lebih ke arah cara kita melihat sama cara tim kita melihat kan beda ya. beda, tuh. Nah, itu beberapa informasi akhirnya saya bantu validasi pakai AI. Mmm, Tolong dong cariin informasi yang ini terkait ini, saya mau ketemu orang HR-nya dan seterusnya. Jadi saya mulai pakai tuh oke, AI untuk membantu saya, ini gimana caranya cara smart untuk saya bisa ketemu 4 klien, mhm, tapi 4-empatnya tuh saya tahu nih kliennya apa yang mhm, bisa menjadi, solusi yang kita bisa bantu dan oke, seterusnya. Jangan sampai saya datang ke sono, mhm. masih nanyanya, "Bapak tuh perusahaan apa ya?" Wah itu basic Waduh, banget gitu ya. Nah iya itu iya iya. kita nggak harapkan terjadi lah Betul seperti betul itu. betul. Dan kliennya juga kan jadi sama-sama buang-buang waktu ya, Yes, dan yes. jadi kesannya nggak profesional. Yes, yes. Tapi tadi kalau kita masih pakai cara tradisional, Yes, mengumpulkan data, yes, mempelajari profil perusahaan, profil yes. klien Mmm, misalnya, itu bisa lebih, take longer ya, time ya, 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 waktunya lebih lama ya, ketimbang, tadi Steven bilang bisa prompting, ya, kasih kata-kata apa ya, perintah lah ya, 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 atau petunjuk gitu ya, 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 ke AI, kemudian AI hanya selang beberapa detik langsung keluar itu betul, semua, dan kita tinggal baca gitu ya, betul, kesimpulannya ibaratnya betul, gitu ya. exactly. Oke, berarti waktu itu yang dipakai apa? Nah, yang dipakai ChatGPT. Karena itu Oke. kan yang waktu itu lagi heboh-hebohnya Iya ya. iya 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 Jadi kalau iya. kita sebut merek pakai ChatGPT. Nah, kalau sekarang Mhm. mah udah mengeksplor beberapa merek lah, mungkin teman-teman tahu seperti Gemini, DeepSeek, Copilot dan seterusnya gitu ya. Itu Oke. udah pernah cobain semua lah. Dan Heeh. saya nggak bisa bilang yang mana yang lebih bagus, Tian. Mhm. Karena ternyata setelah ngobrol sama beberapa orang, tiap orang tuh ada preferensinya masing-masing. Betul. Dan emang itulah tujuan AI, yaitu untuk mempersonalize. Oh, Karena dia wow. juga belajar dari cara kita prompting. Ah hah, iya Oh, iya iya. si Tian ini kalau prompting gini. Next Mhm. time dia nanya ini, gue kasih jawabannya kayak gini. Betul. Nah, Steven kalau nanya beda. Mhm mhm Steven tuh mhm. sukanya nanyanya kalau dijawab itu modelnya Mhm. poin-poin dulu. Oh, kalau Tian mungkin lebih ke Mhm storytelling dulu mhm atau kesimpulan mhm dulu gitu. mhm Jadi dia mhm. akan belajar juga dari cara Iya. kita ini memberikan prompt dan memberikan dia tanggapan seperti itu atau feedback. Makanya kadang ada sempet, lu tahu nggak sih ada tren di Instagram yang kita nanya ke AI, Iya. sebenarnya gua itu orangnya kayak Iya, gimana iya, sih iya. gitu kan. Benar, benar, benar. Dan itu agak agak ngeri juga karena bisa valid gitu ya, Yes, yes, karena betul. ternyata mereka mempelajari cara kita berinteraksi dengan mereka Yes, juga ya. yes. Ada juga ini nanti kita bahas ke situ deh ya, ada yang bilang, "Gue sih nggak takut kalau apa bla bla bla," gitu Iya, ya, iya. "tapi gue lebih takut kalau, diskusi gue dengan ChatGPT ketahuan." Benar, benar, benar. Jadi Artinya itu AI itu apapun ya, name it, ada yang lebih suka iya, Meta iya, misalnya iya. dan lain sebagainya atau, Grok Iya, iya, di iya. Twitter gitu Iya, iya. ya. Itu kita sangat personal ya, Yes, yes. mungkin bahkan, satu pihak yang Iya, paling paling kita bisa nanya apapun iya. hal paling personal tentang diri kita ya AI itu teman Iya, kita gitu ya. iya. Ya jadi bercandaannya orang-orang adalah, saya nggak takut personal chat saya dibaca, saya lebih takut chat GPT saya yang dibaca gitu kan. Nah itu udah mulai keluar ya jokes-jokes kayak gitu. Kayak kemarin gue baru notice juga kalau pakai yang di web, ChatGPT-nya, mmm, di sebelahnya tuh kalau nggak dihapus ada tuh. Ada, Jadi semua list wah, ada di dari situ iya, ya kan. iya, Kalau biasanya pakai handphone kan, yes,
maksudnya nggak ada ya, dan handphone kan kita yang pakai ya. Iya, iya. Tapi teman-teman juga bisa perhatiin kalau di desktop ya, Iya. pokoknya yang via web Iya. gitu ya, atau di laptop itu kalau kita nggak cek, kita nggak notice tuh di kiri tuh ada Iya. history semua yang Iya. kita tanya ya. Iya, iya. Nah ini aku koreksi Tian, di handphone pun sebenarnya ada. Cuma Oke. harus agak buka menunya dulu. Iya, iya, iya. Jadi Jadi memang tertutup ya. yes, tertutup. Nah, bahkan nih ini sedikit sharing Mhm, Tian. Di handphone akun ChatGPT saya mhm. sama di laptop saya bedain. Supaya Sengaja. Karena di handphone itu saya sering nanya pertanyaan personal. Di wow. laptop udah ngomong kerjaan. Sebuah tips. Iya. Iya, karena kemarin ini curhat ya, pengalaman kemarin lagi meeting sama Bu Iya, Susan. iya. Terus ya udah, kan nggak belum tahu tips dari Steven Yes, kan. yes. Jadi account di handphone sama di laptop sama. Nah, Di laptop jelas kita cari buat pekerjaan gitu kan, sama Ibu Susan lagi. Iya. Terus ternyata pakai accountnya kan yang personal. Iya. Oh. Meskipun nggak ada yang gimana-gimana banget, tapi kan kembali itu it's really personal. yes, yes. Ya, kita Iya. bisa nanya apapun. Iya. Yang kita bahkan nggak bisa tanya ke orang, Yes. kita tanya ke dia Yes, gitu ya. itu satu tips. Apalagi tadi kita G people udah banyak milenial sama Gen Z. Gen Z itu saya amatin banyak yang suka pakai 2 HP. Jadi Iya, HP personal sama work gitu kan. Mhm. Nah, saya sarankan juga hal demikian untuk AI. Untuk di work Oke, sama oke, di personal bedain aja akunnya. Bedain Yes, account-nya. for better purpose, dan juga utilisasi juga akan lebih enak Mhm, karena mhm. kita nggak perlu ngulang prompt, dia udah hafal. Iya Oh sih. iya, ini Benar, lagi benar, nanya benar, buat biasanya apa sih, Iya. hobi, makan di Uh-huh. mana dan seterusnya gitu. Jadi sesuatu yang lebih personal. Oke, ya balik lagi ke AI. Ya. Jadi boleh diceritain nggak sih, tadi udah sih soal klien segala macam. Jadi menurut Steven itu seberapa AI itu akhirnya impactful dalam memudahkan pekerjaan kita dan bikin kita bisa lebih produktif, Ya, ya. lebih kinerja lebih asik, dan mungkin kita juga nggak bisa batasin pekerjaan, bisa di Yes. kehidupan sehari-hari. Yes, yes. Nah ini saya mungkin mau mulai dari cerita gimana saya pakai AI untuk kehidupan personal dulu ya. Karena ini ceritanya baru terjadi dan sangat powerful. Nah mungkin Tian boleh ceritain dulu gak? Kalau Tian di kehidupan personal Mhm. sering pakai AI buat apa? Buat cari makan, buat ngapain, atau buat apa? Oke. Personal ya. Hmm. Yang jelas sih yang paling gampang gue jawab kalau kerjaan ya. Iya. Kerjaan itu sekarang ya tadi udah jarang banget googling, kecuali cari image ya. Jadi paling Google search tuh gue, karena gue suka bikin slide presentasi cuma buat cari image. Tapi kayak apapun, misalnya gue bantu, even misalnya mau podcast, gue bantu bikin judulnya. Yes. Wah, ketahuan deh nih ya. Gue bantu key points segala macam. Dan ChatGPT, gue pakai ChatGPT karena gue udah lama juga berteman dengan dia udah tahu juga nih gue ini kerjaannya Udah tahu apa, polanya ya. biasanya Iya, ngapain, iya. gitu-gitu gitu kan. Kalau personal, iya sama, tadi gue cari tempat makan. Makan ya. Paling gampang. Misalnya gini, kadang kan ya kembali karena udah biasa, kalau Google kan ya begitu ya. Kalau ini kan kita kayak punya personal assistant. Yes. Misalnya atau belanja, biasanya kalau cewek tuh misalnya kemarin gue mau cari koper gitu kan. Gue tahu satu merek, terus gue lagi di mall A, gue tanya, ada nggak sih counter koper ini di mall ini? Iya. Oh nggak ada, tapi bla 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 bla. Ya itu jadi sangat mempercepat dan memudahkan gue gitu. Daripada buka informasi satu-satu gitu kan, ngecekin di Instagram atau di mana gitu kan. Kayak punya asisten lah. Iya. Benar. Nah itu sama kayak saya Tian. Jadi ini ada cerita baru nih di personal ya. Ini ceritanya belum lama, which is pas libur lebaran. Jadi pas libur lebaran saya liburan sama keluarga mertua saya. Dan waktu itu lumayan rame, ada 10 orang gitu kan. Dan di trip itu singkat cerita saya yang tanda kutip ditunjuk sebagai project manager ya. Tour leadernya juga gitu kan. Dan sekaligus supir. All in one. All in one kan. Nah karena 10 orang ya udah kita pun nginepnya juga bukan di hotel, kita nginep dia sewa Airbnb atau semacamnya lah gitu ya. Nah biar lebih convenient kan, satu tempat kamarnya banyak, jadi bisa masak apa segala macam. Nah kebayang namanya jalan-jalan Tian. Jadi udah saya yang jadi supir, saya yang juga yang jadi project leadernya gitu kan, tour leader, ngatur budget apa segala macam. Jadi ya udah. Yang lain terima beres soalnya ya. Iya, terima beres. Apalagi ini gitu. mertua. Untungnya mertua itu sangat membantu dimasak. Nah, iya. Karena makanan itu bisa pakai sarapan udah aman semua lah tiap pagi gitu ya. Nah, jadi kita jalan-jalan nih pagi, sarapan udah dimasakin, kita cuma tinggal mandi, siap-siap kalau misalnya mau pindah hotel atau pindah Airbnb, udah pada packing, masuk ke mobil, nyetir kan. Ke destinasi 1, makan siang, destinasi 2, destinasi 3, makan sore, baru pulang lagi kan. Nah, kebayang ya pulang itu biasanya udah nyampe jam 7 sampai jam 9 malam atas kan. Besok pagi harus bangun pagi lagi jam 5, jam 6 lagi buat persiapan lagi gitu kan. Wah, ternyata
apa meskipun kita udah bikin itinerary di awal nih, Ya. ternyata begitu udah nyampe lokasi, wah banyak berbeda nih, banyak perubahan. Hmm. Terus ya hal-hal simpel lah. Duh, mertua nih ternyata gak suka makanan manis. Oke, Terus padahal itinerary-nya iya, udah dibikin. iya, terus ternyata dia apa harus nyariin makan asin gitu kan dan buat dia segala macam. Singkat cerita di malam itu juga saya harus ngubah itinerary buat besok. Wow. Capek banget kan? Ya. Langsung buka ChatGPT di Aha. handphone. Hey, saya lagi jadi tour leader dan ini bla bla bla. Ceritain aja kondisi kita. Saya ini bawa orang tua umur segini, lidahnya sukanya yang Oke. asin bla 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 Ya, bla bla ya, bla. ya, ya. Terus kita lagi di kota ini. Nah, tolong dong bikin itinerary besok begini 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 gitu kan. Hasilnya? Nah, dia apa dikirim gitu. Terus ChatGPT-nya udah hafal saya. Dia suka nanya balik dulu ke saya. Ya. Bentar, kamu tuh lebih pengen yang duduk nyantai atau jalan-jalan ke alam gitu ya. Jadi ChatGPT Iya, sampai iya, hafal iya. saya sampai bisa men-challenge saya dulu Gue sebelum nggak menjawab. pernah soalnya Belum pernah ditanya ya? balik karena kita beda gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, itu saking ChatGPT mungkin udah hafal saya Ya. kali ya. Dia sampai mengklarifikasi. Saya jawab, "Oh, yang buat besok banyakan jalan-jalan ke alam," misalnya gitu. Oke, saya kasih rekomendasi dan Oke, kamu kurang ngasih rekomendasi budget. Ini masuk misalnya masuk ke taman ini bayar gak? Gitu kan. Oke. Ada biaya Iya, parkirnya iya, nggak? Apa iya, segala iya, macam karena itu harus diperhitungkan Lu kan. kasih feedback itu. Yes. Heeh. Nah, terus dia bikin juga, oh iya benar ternyata beberapa wahana Destinasi, atau destinasi bayarnya cukup mahal. Itu pasti pada nggak mau, Ya. ya kan? Karena rasanya nggak worth it Ya. bayar segitu dan seterusnya gitu ya. Oke, udah beres dapat mau kemananya, sekarang urusan makannya. Oke, tolong dong kasih rekomendasi restoran gitu ya. Jangan lupa ya kalau bisa ada satu yang Chinese food karena biar cocokin lidah kita gitu. Betul. Oke, jangan lupa kasih budgetnya ya. Oke, dikasih budgetnya. Saya marahin ChatGPT. Oi, budgetnya kemahalan. Gitu. Oke, kamu nggak punya budget segitu ya udah nih kasih opsi yang murah. Oke. Ya udah singkat cerita, itinerary-nya akhirnya beres dalam waktu kurang dari 30 menit bersama ChatGPT itu. Very nice. Dan di akhir kan kita bisa minta tolong ini kan. Oke, tolong summarize the whole conversation into a table itinerary Comparison. besoknya gimana. Oh, udah langsung. Udah langsung. Heeh. Udah, jadinya Langsung jadi table. iya, karena kebayang ya di malam itu saya udah bantuin misalnya angkat koper, angkat belanjaan, Capek angkat lah ya, oleh-oleh udah segala malam. macam gitu kan. Terus yang orang tua saya nggak bisa harapin bantu karena kan mereka ya better istirahat biar nggak sakit dan seterusnya. Istri saya karena anak saya masih kecil umur 3 tahun ya full attention ke anak kan. Betul. Jadi wah ini nggak ada yang bisa bantuin bikin itinerary kan. Udah, that's the answer. Singkat cerita ya udah saya nggak perlu begadang. Jadi bisa tidur tepat Jadi waktu. liburannya sukses Sukses. berkat bantuan ya, dari AI. ya. Nah ini jadi pesan nih buat teman-teman milenial Gen Z gitu kan. Terutama yang Gen Z ya. Ya. Oh iya mau menyenengin hati calon mertua. Nah, Asik. ada bantuan ChatGPT gitu ya. Penting gitu, penting Iya, ya. yang teman-teman yang udah berkeluarga jangan lupa ini besok mau anniversary gitu kan. Kasih tahu aja ke ChatGPT. Ya nih, saya pernah beliin kado ini sama ini gitu kan. Tolong dong kasih ide lain. Nah, itu mereka sangat membantu gitu kan. Dan sampai ke budget-budgetnya. Itu yang tidak lupakan. Karena kan kita ada constraint ya. Betul. Baik dari sisi budget maupun waktu dan apapun itu. Oke. Nah, ini kan semua success story nih ya, Yes, Steve ya. yes. Dari dulu menghandle klien, Yeah. mungkin di pekerjaan Yeah. sekarang juga. Yeah. Terus tadi personal Yeah. gitu kan. Sorry. Jadi tapi pernah nggak sih lu dibikin kecewa nih sama si AI ini? Iya, Boleh iya. diceritain nggak, ada nggak pengalaman yang kurang Yes. positif? Yes. Nah, kekecewaan ini suka disebut sebagai halusinasinya AI. Atau Halu, AI-nya iya. halu. Kalau bahasa teknisnya adalah data bias. Oke, Nah, maksudnya gimana tuh, Steve? Data bias itu adalah kita nih misalnya contohnya kita diminta oleh bos kita, "Hey, tolong dong bikinin kompetitor analisis Oke. buat kita nih." Ya. Misalnya kamu ketik aja, tolong dong bikin kompetitor analisis, bikinin 5 kompetitor bla 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 bla, bikinin aja promnya gitu ya, yang kamu minta apa gitu kan. Tek, terus dia keluarin dong. Ya. Saya kaget, kenapa? Karena yang dia keluarin nama brand yang jadi kompetitor itu tidak relevan dengan kompetisi sebenarnya. Oke. Jadi bahasa kasarnya kalau kita konsultan, ini brand nggak pernah nongol di tender. Iya, iya, Ini brand nggak pernah dipakai di klien besar kita gitu kan. Iya. Nah, kok bisa kan? Tuh. Nah, itu namanya data bias. Oke. Nah, kenapa bisa data terjadi? bias kan? Ternyata ada beberapa hal gitu. Yang pertama adalah dia mencari data yang tanda kutip mudah buat si AI-nya. Jadi, oh ya dia ketemu duluan karena kebetulan si perusahaan ini atau si merek ini dia branding di Instagram atau branding di mana kenceng, tapi sebenarnya nggak segitu dipakainya di korporasi gitu kan. Nah, dia ambil itu gitu. Nah, yang kedua, dia juga melihat kecenderungan kita. Misalnya kecenderungan kita adalah butuh datanya tuh yang penting cepet. Ya. Terus cuma poin-poin doang dan segala macam. Ya udah dia sediain itu. Hmm. Nah, beberapa hari yang lalu Tian, saya membuat perbaikan. Oke. Saya tambahin promnya di ChatGPT.
tolong kamu ambil waktu lamaan, kalau perlu 10 menit nggak apa-apa. Sampai saya gituin. Bener, Wow, so hasilnya jauh lebih, specific. iya, hasil jauh lebih akurat. Itu dia bukan pura-pura ngelama-lamain kan? Enggak, karena saya ngecek kan, hasil jauh lebih akurat. Jadi Oh, ternyata oke. bisa digituin. Jadi si AI Jadi pun, kita men-treat dia kayak manusia juga ya? yes. Jadi si AI pun bahasa kasarnya kayak kalau kita punya staff di kantor, Mhm. disuruh, tolong kerjain ini, minta buru-buru. Ya udah, Hasilnya hasilnya juga seadanya. seadanya gitu. Tapi kalau misalnya tolong kamu kerjainnya step by step, Wah, tiap step ada oke. waktunya, terus tiap step dicekin gitu kan, pasti hasilnya Oke. luar biasa. Itu Wow, yang menarik kedua nih, gitu gue ya. belajar hal baru. Jadi boleh nggak usah buru-buru gitu Yes, ya. yes. Take your time. Take your Yang time. penting hasilnya lebih valid gitu ya. Yes. Nah, yang ketiga baru masuk ke teknis, mungkin Mbak Tian pernah dengar kalau ChatGPT kan ada upgrade. Oke. Dan kalau misalnya Mbak Tian pakai ChatGPT atau apapun itu, yang berbayar sama yang gratis beda kan? Oke. Karena dia pakai model yang berbeda. Oh. Nah, model itu di-upgrade, satu memang meningkatkan kecanggihan mereka dalam mencari data, Oke. sehingga untuk mengurangi data bias. Oh, Jadi oke. emang model yang lama itu cenderung lebih bias dibanding model yang baru. Ya. Bisa gak Steve, model yang lama dibikin biasnya berkurang? Betul. Bisa, dengan tips-tips yang tadi. Oke. Kasih prompt yang tepat, kasih prompt yang baik, Mhm. minta dia, ya udah kalau kamu perlu waktu lebih lama, kasih aja waktu lebih lama gitu kan. Dan yang ketiga, nah ada tools di ChatGPT kalau misalnya enakan pakai desktop sih atau laptop gitu, itu ada tools buat klik logo website. Ya. Nah itu sertain klik itu, jadi pas dia ngasih data ke kita, dia sertakan logo websitenya juga. Jadi kita bisa double check ini datanya maksudnya apa. Wow, referensinya ya. Referensinya, yes. Nah itu semua kebetulan banget saya dapat dari training prompt engineering, Tian. Jadi waktu saya di Elsa, selama kurang lebih setahun di Elsa, itu tuh dapat satu training yang sangat valuable, dan yang bawain langsung co-founder Elsa dari Lisbon, Portugal kan. Oke. Itu dia bawain training terkait prompt engineering. Kebetulan beliau itu juga yang meng-create LLM-nya untuk Elsa. Jadi yang bawain emang udah mbahnya, udah gurunya gitu. Wow, Itu powerful banget. Berarti prompt engineering itu basically how kita membuat prompt. Yes, how kita membuat prompt sesuai kebutuhan kita. Oh. Again, tiap orang punya kebutuhan berbeda-beda kan, Iya. personalize gitu. Dan itu tadi caranya, kita butuh cepet, ya udah begini. Kita butuh akurat, akurasi bisa ditingkatkan. Kita butuh double check reference, kita klik yang logo itu, dan seterusnya. Jadi ada beberapa cara untuk Jadi bisa. semakin spesifik dan tepat promptnya, Yes. itu hasilnya semakin sesuai, relevan, valid yang seperti kita mau gitu ya, Steve? Yes. Jadi makin general juga ya hasilnya juga jadi general, Ya, jadi general seadanya lah gitu ya. Betul. Oke. Dan tadi Tian sempat cerita tentang history kan. Nah itu tuh si orang itu juga ngajarin bahwa ini kan AI bakal mempelajari kamu tuh kalau minta dia bantuin kayak gimana. Ya. Nah itu history ya, kalau kamu mau clear dulu biar seolah-olah si AI-nya mulai dari nol, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi kamu kayak tanda kutip ngeriset AI-nya untuk belajar tentang kamu gitu kan. Jadi itu juga sesuatu hal juga gitu. Tapi kalau di riset berarti udah hilang ya. Jadi kita kayak Nah, baru lagi kenalan sama dia. unfortunately belum sampai segitunya. Jadi Tetap ada bekas-bekas. yes. Udah kayak mantan ya, masih ada bekas. Unfortunately nggak bisa sampai hilang segitunya. Oke, kecuali bikin account baru. Yes, makanya pakai email yang lain. betul. Makanya kan orang pada bilang jejak digital tuh mau gimana pun lebih susah dihilangkan dibanding jejak fisik, seperti itu. Itulah maksudnya. Salah satu contohnya. Wow, semoga nggak ada yang nge-leak ya jejak AI kita ya. Semoga. Bisa dijual tuh sama dia ya. Benar. Lu mau kalau nggak bayar gua sebar nih. Benar. Benar sekali. Oke, wow, menarik. Nah, berarti gimana caranya tadi kalau buat orang awam tuh bikin prompt itu tadi kan boleh di-share nggak, Steve, yang lu pelajari yang paling mind blowing gitu ya, yang paling berguna terutama buat kita yang nggak belajar si prompt engineering itu gimana sih sebenarnya cara bikin prompt itu? Karena kita biasanya googling aja selama ini, Yes. yang ya googling kan dia hanya search engine gitu kan. Kalau ini kita ya dapat seperti personal assistant yang dia membantu kita, bahkan partner kerja sebenarnya. Gimana, Steve? Ya, mungkin saya akan awali dengan satu ini ya. Ada satu nasihat dari mentor saya adalah gini. Kita kalau kerja kan menggunakan banyak skill. Ya. Nah, biasanya skill yang paling powerful di kerjaan adalah skill yang bisa diaplikasikan di rumah juga. Oke. Contoh gitu ya. Skill productivity kita, skill problem solving kita gitu, skill planning kita gitu. Nah, saya menemukan ternyata prompt engineering ini adalah skill yang berguna untuk kerjaan dan juga kehidupan gitu kan. Karena tadi akhirnya AI kita pakai buat kehidupan personal juga kan. Betul. Nah, di prompt engineering ini bahasa kasarnya adalah kita saat bikin prompt, kita tuh harus sedetail mungkin, seakurat mungkin.
Contohnya gimana Ya. contoh realnya ya? Misalnya Anda sebagai ini operation manager atau yang ngelola pabrik gitu ya di pabrik manufacturing makanan misalnya gitu ya. Dan Anda harus misalnya membuat analisa kompetitor terkait kompetitor kita di pabrik makanan ini yang memproduksi makanan yang sama itu siapa aja, Oke. baik yang lokal maupun yang luar negeri misalnya Oke. kayak gitu kan. Nah, itu kita harus ngomong ke si AI-nya. Halo, saya ini adalah kasih tahu job title kita apa. Kerja di perusahaan kalau misalnya nggak mau kasih tahu perusahaannya nggak apa-apa, bilang aja kerja di perusahaan food manufacturing di Indonesia itu Oke. atau lebih spesifik di Jakarta, di Tangerang gitu kan. Diperkenalkan dulu konteksnya, Anda tuh siapa dan Anda ngapain. Oke. Dikasih tahu dulu konteksnya. Oke. Oke, udah. Nah, yang kedua baru permintaannya. Baru masuk permintaannya adalah saya tuh dimintakan langsung ngomong ya. Saya diminta nama atasan untuk Oke. bikin kompetitor analisis. Ya. Nah, kompetitor analisis ini harus mengisi A, B, C, dan D. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya template-nya, nanti hasil harus kayak gimana, jadi kita pakai template itu kita masukin ke si prompt. Oke. Cuma, nah ini bersinggungan dengan etika juga, Tian. Ya. Nah, kita kan nggak bisa feeding data kita, data company ke ChatGPT, karena kan kita pakai ChatGPT personal ya. Betul. Kecuali perusahaan sudah subscribe yang Ya. versi corporate, yang dimana ada proteksi datanya nggak bakal keluar gitu kan. Nah, di situ kita jangan masukin datanya, kita lebih ke arah ya doing sedikit manual work. Oh, misalnya kita di computer analysis harus ada tabelnya ada kolom apa aja. Nah, kamu tulis kolomnya. Saya butuh kolom A, kolom Oke. nama, kolom market size-nya berapa, kolom apa dan seterusnya gitu ya. Ditulis sampai detail. Terus terakhir dibilang bahwa nah, tolong carikan sumber datanya dari mana aja. Nah, itu juga dimaksud. Oke. Misalnya sumber datanya dari sumber data primer dari websitenya si kompetitor. Terus dari sekunder contohnya apa? Misalnya dari Nielsen, dari data-data survei gitu ya. Terus juga disertakan referensinya. Jadi satu dikenalkan konteksnya, kedua dikasih tahu permintaannya, ketiga request ke dia sumbernya mau dari mana aja. Mengurangi halu tadi ya. Mengurangi halu itu. Nah, di bagian ketiga ini baru terserah teman-teman, kalau teman-teman ngerasa waktunya masih lama baru tambahin please take your time in searching the data gitu. 30 menit pun nggak apa-apa gitu ya. Toh saya masih butuh laporannya minggu depan gitu kan. Saya bisa sambil ngerjain yang lain, kamu nyari gitu. Jangan dikasih deadline kecepatan ya. Yes, karena AI akan adaptif menyesuaikan kebutuhan kita. Nah, kita tulis kayak gitu, udah kita enter. Nah, kita kirim. Nanti dia akan dia akan take time untuk mencari itu semua dan menganalisa itu semua. Seperti itu. Wow, jadi sespesifik mungkin ya. Iya. Nah, tadi menarik Steven bilang kan itu ngasih tahu si ChatGPT-nya tentang kita, maksudnya kita yang dikasih tugas. Yes. Nah, itu sama nggak sih hasilnya? Sama kita pernah juga ada rekan yang sharing, itu yang dikasih role-nya adalah si ChatGPT-nya. Kamu adalah. Itu ada bedanya nggak? Atau lu pernah punya coba dua hal itu? Ya, sebenarnya hasilnya masih relatif sama gitu ya. Cuma for the better purpose of long termnya gitu ya, better pakai konteks yang pertama yang adalah saya itu siapa gitu. Dan emang real gitu ya. Maksudnya kalau emang itu real, bukan role play gitu ya. Karena biar dia makin tahu tentang kita juga, maksudnya gitu ya. Kalau dia yang dikasih peran kan dia juga ya itu anggapnya fiksi gitu ya. Ya, dia akan anggapnya fiksi. Atau yang kedua, one day misalnya kita nih perlu berganti peran gitu. Anda akan investasi waktu lebih lama untuk menyesuaikan konteks. Jadi si ChatGPT-nya kan udah ingetnya, oh kamu kemarin nyuruh saya sebagai ini gitu kan. Ya, jadi dia akan butuh waktu lebih lama aja. Tapi basically dua-duanya masih oke. Ya. Cuma tadi kalau memang itu kita yang langsung kita tulis, peran kita yang sebenarnya, dia lagi belajar tentang kita. Meskipun ini menarik juga tadi soal Steve sempat singgung isu confidentiality. Mungkin kita juga termasuk saya juga nggak terlalu paham. Oh, kita tidak bisa memasukkan kalau pakai chat GPT yang personal atau AI yang personal, kita tidak bisa sembarangan memasukkan data perusahaan. Atau data pribadi punya orang lain. Atau bahkan pribadi diri kita sendiri. Boleh dieksplor lebih lanjut nggak, Steve? Apa sih impact-nya, terus bahaya-bahayanya, risikonya? Jadi sampai saat ini sebenarnya impact-nya, resikonya terutama resikonya itu tuh belum ada yang terjadi secara real dan parah gitu ya. Itu belum ada. Cuma yang namanya kalau ditanya emangnya yang ngebocorin ChatGPT-nya umumnya kan penjahatnya bukan dia. Penjahatnya adalah orang di luar sana. Hackers gitu ya. Atau ada beberapa yang nyebut ada barisan sakit hati gitu ya. Dia yang menjadi tanda kutip cyber crime-nya gitu ya. Dia yang akan menyerang dan mencoba either menyandra datanya. Either dia menyandra datanya atau dia membobol datanya gitu kan. Nah, kalau menyandra kan datanya dikunci, Anda nggak bisa akses sampai Anda bayar tebusan. Kalau dia bobol ya udah dia
sebarluaskan dan seterusnya buat orang yang punya kepentingan mau beli data saya dan Oke. seterusnya gitu ya. Nah, sebenarnya resiko realnya dari yang AI ini belum ada, Belum. tapi ada. Maksudnya Mhm. resiko itu ada karena bisa jadi ada serangan itu, gitu Oke kan. oke Nah, oke. makanya kita kalau di perusahaan, saya sangat sarankan jangan langsung ada kan beberapa teman-teman tuh kalau yang, Mhm. masih kuliah, Mhm masih mhm kerja, mhm. ya apa, masih sekolah, Ya mungkin itu nggak gitu konfidensial karena ya. dia bikin PR kan, dan PR kan biasanya angkanya ngarang, Mhm fiksi segala mhm macam. mhm. Oh, dia upload tabel Excel-nya gitu kan, terus dia minta di apa, generate apa segala Ya macam sesuai dengan formula atau ya hasil yang diharapkan ya. gitu kan. Nah, ini, kalau di perusahaan saya tidak menyarankan itu. Iya. Better gini, kita misalnya, oh kita lagi ngolah data Excel, Mhm. oh kita pengen hasil akhir begini. Nah, kita konsultasi sama ChatGPT. Mmm. Saya tuh pengen hasil akhir gini, kamu punya nggak formulanya? Nah, Oke. itu bisa dilakukan. Ya ya ya. Jadi tetap kita yang kerja ya. Yes, tetap kita yang kerja. ChatGPT ini sebagai co-pilot kita. Unless memang nanti one day perusahaan Mhm. invest kepada apa platform AI itu, Iya. dan to be honest ya itu nggak murah. Karena si apa provider akan bikin platform AI khusus buat Iya kita gitu kan. iya Jadi iya rumahnya iya. khusus buat Heeh apa GMK heeh. buat para G people. Datanya bisa dipakai dan Mhm datanya nggak bakal bocor keluar. mhm Dan juga ada mungkin karena Tian orang HR ada mhm. knowledge management ya Tian. Iya. Jadi misalnya kita nanya ke AI-nya, tolong dong cariin data produksi kita Mhm di mhm. pabrik Tangerang tahun 2015, nah nanti dia keluar gitu. Mhm mhm Nah, mhm. datanya cuma tersimpan di sana Iya. gitu kan. Itu sangat-sangat ekspensif karena itu akan Mhm. nge-replace beberapa apa teknologi sekaligus Iya gitu ya. iya iya. Seperti itu. Wow, menarik banget. Ya waktu itu kita juga udah ketemu sih sama beberapa ngobrol-ngobrol Yes, ya sama yes. beberapa provider. Hmm. Ini Fikri juga dia bikin AI nih buat GMK. Jadi memang sekarang kita udah nggak bisa lepas dari Nggak bisa. AI. Nah, mungkin karena kita udah cukup banyak ngobrol tadi udah jelas, AI ngebantu kita, terus ada juga Yes. risiko-risikonya, pernah juga kecewa, halu gitu. Jadi kadang kadang gue juga mikir misalnya tadi kan Steven tahu itu halu ketika Steven tahu kan, Yes. yang sebenarnya. Benar, benar. Nah, kadang kan kita kalau menanyakan sesuatu yang kita nggak tahu, ya kita percaya-percaya aja Betul, gitu. betul. Heeh. Kadang gue juga mikir kayak, wah gimana nih misalnya dia lagi bikin jawabannya halu, Iya, ngaco gitu, iya, ah lu ngaco nih gitu. iya, Terus selama ini kalau dia ada yang ngaco tapi gue nggak tahu gimana ya iya, gitu. iya, Nah, iya. ada tips nggak sih untuk menyiasati kita bisa apa ya lebih yakin atau lebih bisa tahu kalau itu halu gitu? Iya, iya. Jadi prinsipnya dulu ya. Nah, Mhm. ini sekaligus beberapa orang kan concern kan, "Ini AI bakal menggantikan orang apa enggak Nah kan?" itu pertanyaan selanjutnya Iya kan? sebenarnya. Akhirnya saya culik dulu pertanyaannya, karena itu prinsip yang akan dijawab. Jadi Oke. jawabannya adalah nggak bakal tergantikan. Maksudnya gimana, Steve? Contoh misalnya Tian di HR, Ah hah, di training. ah hah, Oh, Tian lagi mau bikin training baru. ah hah. Nah, Tian nih masih have no idea terkait trainingnya. Ya. Maka Tian bisa nanya ChatGPT atau Mhm, AI apapun. mhm, Tolong dong saya mau bikin training terkait ini. ah hah. Tujuannya ini. Ya. Ekspektasi stakeholder begini, Mhm, durasi segini. ah hah. Tolong dong kira-kira bikin silabusnya gimana gitu. Oke. Dibikin silabusnya. Nah, pas Tian ngebaca, Tian itu punya pengalaman belasan tahun sebagai Mhm. orang HR dan learning. Ya Tian tuh langsung tahu, "Nggak, ini ngaco." iya Nah, iya, itunya betul itunya tuh nggak betul, bisa dihilangin. Ini nggak bisa sama hilang, kayak dokter lagi mendiagnosa, betul, lama-lama kan makin jago kan. iya. Nah, bagian itu nggak bisa dihilangin. Even though ada itunya kan, ada meme-nya yang terkenal kan, bukan meme sih, foto Iya. dokter nanyanya ke ChatGPT. Yes, Tapi yes. mungkin di situ kalau kita mau positive thinking untuk mempercepat aja, tapi Yes. balik lagi kalau dia emang beneran dokter Iya, atau kayak gue beneran HR, iya. kita kan nggak langsung plek-plek Bener, bener, pakai, tapi bener. kita akan evaluasi lagi gitu Yes, ya. yes. Atau Oke. dokter itu sebenarnya kayak lagi mencari second opinion. Jadi dia sebenarnya udah punya jawaban di kepala. Iya. Ini second opinion deh. Coba ini kita pakai AI dulu yang paling dekat. Nanti nextnya kalau saya ketemu teman saya pas lagi makan siang, rekan saya lagi makan siang, saya bisa nanya gitu kan. Tapi yang paling dekat nih adalah AI yang paling cepat bisa dibuka di laptop, bisa dibuka di handphone. Jadi tetap kalau kita bukan expertnya, Iya. better kita punya expertnya juga. Jadi misalnya Tia nih Ah. orang HR, Ah hah. oh nggak ngerti tentang IT, Iya. tapi lagi mau bikin training tentang IT. Ah hah. Nah, selesai Tian nanya ChatGPT, Oke oke. Tian bisa konsul ke Ah Fikri. hah ah hah. Fikri, saya udah bikin draft Mhm. terkait IT training A, B, C, D Mhm gitu kan. mhm Nih draftnya tuh mhm. begini-begini, menurutmu gimana? Nah, Oke. itunya perlu ada. Nah, itulah proses validasi yang saya I sebutkan. see. Dan itu semakin penting kalau kita ngomong konteksnya pekerjaan. Kalau Mmm. konteksnya personal mungkin nggak gitu penting ya. Iya Kita misalnya cuma nyari makan, iya. ya udah kita samperin aja langsung rumah makannya. Terus Mhm. ternyata rumah makannya mohon maaf tidak sesuai Iya, informasinya. Ya itu berarti kesimpulannya simpel dong. Informasi yang disediakan mhm. di publik sudah tidak update. Sedangkan Betul kondisi rumah makannya udah berubah gitu kan. betul. Nah, ini sama di organisasi juga. Ah Jadi hah. Tian bisa nyari expert yang Mhm. relevan ke sono. Itu Mhm tips mhm yang itu mhm. tips paling prinsipnya dulu. Oke. That's why AI itu nggak bakal ngantiin kita gitu.
as long kita as kita bisa menggunakan si AI Iya. ini. Oke, jadi memang poinnya kita semua tetap mesti jadi expert di bidang kita Yes, ya, Steve ya. yes, Dan kembali untuk bisa expert sangat terbantu dengan AI. betul, betul. Tapi kembali AI itu sebenarnya nggak akan lebih expert dari kita Ya, betul. karena feeding dari si AI itu adalah diri kita sendiri gitu. Yes. Jadi selama teman-teman kita semua terus mengimprove diri, Ya. terus belajar jadi lebih baik, termasuk memanfaatkan AI, Ya. itu nggak usah khawatir, kita nggak akan tetap tergantikan gitu ya, Steve. Betul, betul. Nah, terus yang kedua nih, tips yang kedua adalah sediakan template untuk si AI-nya. Seperti Maksudnya gimana? contoh gini ya, waktu kembali ke zaman saya dinamis, saya mau meeting sama klien gitu kan. Terus misalnya saya cuma ngasih dia prompt adalah, tolong dong cariin data terkait klien terkini gitu kan. Ya. Dia kan akan ngasih data secara acak. Oke. Nah, kita bikinin template. Waktu itu template favorit kita adalah bisnis model kanvas. Jadi kita bikin value proposition apa segala macam. Oke. Jadi tiap kali saya nanya nih, ChatGPT, saya mau meeting nih sama PT ini gitu kan. Tolong bikinin ya risetnya sama kayak template yang kemarin kamu bikinin. Dia kan keluar. Jadi kita bisa buat template dan dia simpen ya? Iya, dan dia simpen. Atau kita bikin prompt dan kita simpen. Iya, kita Namanya yang simpen save prompt, promptnya. ya kan? Jadi promptnya bisa tinggal munculkan Copy kembali, paste. terus tinggal diganti nama PT-nya dan seterusnya seperti itu. Nah, itu tips yang kedua. Kenapa? Karena ChatGPT nyari data untuk company yang lain, dia akan belajar kan. Dia sadar, oh data yang kemarin saya pakai tuh salah. Itu dia bisa begitu. Cuma dia nggak ngomong kayak gitu. Gengsi. Atau dia nggak bisa ngomong kayak gitu. Belum bisa. Nah, cuma pas kita nih sebagai yang pengguna datanya atau pengguna informasi, pas kita ngebaca, oh dia improve nih. Itu yang kemarin halu-halunya udah mulai hilang gitu kan. Dia kemarin ngambil sumber dari ini sumber yang salah gitu kan, itu udah mulai hilang. Dia udah mulai belajar. Jadi makanya orang kan bilang AI itu perlu di training. Iya, betul. Nah, itulah proses mentrainingnya. Itu kan kepanjangannya GPT ya? Yes, kepanjangan GPT. Nah, itu itu yang tips yang kedua gitu. Nah, tips yang ketiga adalah kita juga bikin semacam format buat diri kita sendiri. Jadi contohnya kayak gini, yang lagi saya lakukan itu adalah di LinkedIn. Jadi di LinkedIn ini saya lagi coba rajin ngeposting seminggu 2-3 kali. Gitu kan. Nah, di situ namanya posting itu kan bisa posting anything ya. Bisa posting saya makan siang apa, terus pelajaran dari makan siang itu apa. Saya bisa posting kerjaan saya bisa posting tentang personal saya di LinkedIn, terus saya ambil pelajaran apa gitu kan. Akhirnya saya bikinin pilar dulu. Jadi saya ajarin ChatGPT, ChatGPT, gua lagi mau bikin LinkedIn posting rajin begini. Seminggu 2 kali, 3 kali gitu kan. Nah, terus saya butuh pilarnya nih. Jadi bahasa kasarnya kayak frameworknya. Saya tiap kali ngepost LinkedIn harus berdasarkan salah satu framework ini. Nah, itu bikin framework buat diri kita sendiri. Nah, abis itu ChatGPT-nya akan membuat tiap kali LinkedIn posting itu akan sesuai dengan reference yang kita bikin atau framework yang kita bikin. Jadi sama-sama si AI-nya training, kitanya sebagai pengguna AI-nya juga mentrain diri kita sendiri. Oh iya ya, kalau saya misalnya mau bikin itu kalau kasus saya di LinkedIn, misalnya kasusnya Tian di training gitu ya. Oh iya ya, saya mau bikin training, itu kan gampangnya training ada 2 nih. Oh, technical sama soft skill training gitu kan. Nah, technical pun ada core-nya gitu kan. Ada yang sifatnya, ini technical core training, yang sifatnya operation, production, distribution. Ada yang non-core, HR, legal, finance. Nah, sama kayak gitu. Jadi kita juga harus membuat kerangka di otak kita. Jangan sampai scattered banget. Karena kalau scattered banget, si AI-nya akan ngikutin. Karena cara kita prompting akan scatter juga. Jadi basically si account AI kita itu adalah cara bagaimana kita berpikir ya? Cara bagaimana kita berpikir sebenarnya. Jadi kalau misalnya AI-nya suka ngejawabnya scatter, ya Anda juga sukanya scatter gitu. Jadi feedback dari dia tuh bisa jadi kita belajar juga ya untuk jadi lebih baik ya. Betul. Bahkan mungkin Tian pernah ngalamin si AI-nya itu pernah ngasih jawaban dua macam. Oh iya, ya kan? Gue sering ditanya. Terus dia nanya prefer option yang mana. Iya. Nah, itu sebenarnya dia lagi membuatkan kerangka buat kita. Oh gitu, meskipun kadang ini kayak hampir-hampir sama ya, beda tipis doang ya. Isinya sama, sebenarnya cuma yang beda struktur. Oh, very nice. Iya, gue sering ditanya gitu. Itu karena si AI ini lagi mencoba belajar struktur berpikir kita gimana. Pattern dan konsistensi kita ya. Yes, konsistensi kita. Dan itu makanya dia mendadak jadi our best friend in terms of supporting information, supporting pekerjaan dan seterusnya. Seperti itu, Tia. Wah, thank you banget. Steve, sharingnya tips dan triknya ya, yang kita pasti dapat banyak.
gue nggak tahu lu ngerasa hal yang sama atau enggak, tapi kalau gue ngerasa gue beruntung banget sih gue Hmm. hidup di era dengan AI sekarang. Iya, iya, iya. Karena apapun semua bisa jadi lebih mudah, lebih Hmm. cepat, tapi dengan tadi ya ada apa ya, batasan-batasan Yes, juga yes, yang mesti kita penuhi. Tadi isu yes, confidentiality, kita yes. nggak bisa sembarangan, terutama data orang lain ya, Ya, ya. data perusahaan segala macam, jangan plek-plek kita masukkan ke situ, karena kembali itu tidak dijamin Ya, keamanannya. ya, Mungkin bukan AI-nya, tapi tadi ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. ya, Jadi usahakan itu dijaga, ya. sama tadi juga kita tetap harus terus improve ourselves ya, Betul, betul. biar tetap expert. Selama kita jadi expert, kita nggak akan tergantikan oleh AI Yes, betul, gitu betul, ya. betul. Nah, terus ini mungkin tambahan pengetahuan terakhir ya buat teman-teman. Sure. Jadi ini ada sedikit teknis, tapi saya pakai bahasa umum aja. Jadi kalau AI itu umumnya tuh yang beredar di luar sana ada dua macam. General AI sama specialized AI. Oke. Maksudnya apa? Nah, yang tadi kita cerita terkait tips-tips penggunaan ChatGPT dan segala macam, itu adalah general AI. Oke. Jadi AI yang membantu bisa secara umum gitu kan. Nah, lalu ada yang specialized. Specialized AI itu contohnya apa? Kayak Elsa, kayak juga teman-teman GMK misalnya punya sistem nih, pakai HRIS atau sistem SAP atau ERP atau sistem finance. Ya. Di dalamnya mereka misalnya si providernya bilang ke kita, ini di dalamnya udah ada AI-nya nih. Oke. Nah, itu adalah specialized AI. Oh, iya 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 Nah, iya. contoh real ya, kalau saya nggak bisa nyebutin yang ini apa yang punya provider, tapi yang pernah saya alamin aja di Elsa gitu ya. Elsa itu specialized AI di bidang English learning. Ya. Jadi pada saat kita masuk nih, kita akan ditanya, oh kamu nih kerja di perusahaan apa? Oh manufacturing. Bidangnya apa? HR, legal, operation apa segala macam. Oh kita klik misalnya bidang kita production. Ya. Nah dia akan ngajarin kita bahasa Inggris terminologi production manufacturing. Nah Spesifik. yes spesifik. Nah terus kita misalnya nanya dia terkait apa aja kan. Nah tetap yang dikoreksi sama dia adalah bahasa Inggris kita. Dia spesialis di bahasa Inggris. Iya iya. Dan Nggak ada yang lain. Yes. Dan di setting boundariesnya sama si Elsa itu agar si Elsanya itu punya ethicsnya. Maksudnya ethics gimana Steve? Contohnya adalah gini. Oh si orang ini kan bisa nanya apa aja ke Elsa, meskipun konteksnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi si Elsa itu nggak akan mau jawab kalau pertanyaan terkait seks, politik dan religius. Nah jadi specialized AI itu adalah AI yang disetting dalam boundaries tertentu untuk membantu kita perform di bidang tertentu. Jadi teman-teman boleh explore di apa fungsinya masing-masing gitu ya. Apa specialized AI yang teman-teman bisa tanda kutip free trial dulu. Saran saya free trial dulu karena kita juga sambil belajar gitu ya. Betul. Untuk ngelihat oke ini gimana bisa ngebantu pekerjaan kita. Dan seperti sekarang itu. makin banyak juga ya, Steve. Kan Yes. kalau yang general kita udah banyak pakai ya, yang Benar. specialized juga udah semakin banyak ya. Udah semakin banyak. Jadi beli apa aplikasi buat interview, aplikasi buat assessment gitu kan, HRIS, payroll itu ada specialized AI-nya tuh sekarang. Iya. Seperti itu. Atau yang CRM yang buat orang customer database atau customer care itu juga ada specialized AI-nya. Iya, kita kan juga pakai HCMS kan yang Yes. baru, dan itu juga ada AI-nya. Tapi balik lagi, ini gue sekalian nanya ya, even itu AI di HCMS account gue misalnya, berarti kembali data dia itu tetap harus di-feed ya si AI-nya. Nah, kalau yang specialized AI itu harus ditanyakan ke providernya. Kenapa? Oke. Dia ada yang nyeting apa misalnya Tian nih sebagai pengguna HRIS-nya bertanya tentang sesuatu kepada AI-nya gitu kan. Terus case close nih ditutup. Nah, next time Tian nanya itu bisa jadi dia nol lagi. Oke. Itu ada yang Jadi disengaja, beda-beda ya. yes, ada yang sengaja disetting kayak gitu. Ada yang sengaja disetting dia belajar. Oke. Oh, kemarin Tian belajar nanya ini, berarti nanti nextnya dia bakal nanya berkaitan dengan ini. Iya. Nah, itu dikembalikan Mesti ke si ditanya ya, penyedianya. provider ya. Yes. Oke. Seperti itu. Sip. Oke, Steve. Thank you so much once again udah sharing tentang AI. Sure. Pasti bermanfaat Yeah. buat G-People semua. Yeah. Next time kita bisa ngobrol lagi ya dengan Yes. topik yang berbeda. Yes, thank you so Oke, much. Tian. Thank you so much, thank you. people. Bye-bye. Bye-bye, G-People.